Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat dan terus penuh semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Terlebih-lebih di dalam satu hari ini, biarlah saudara dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk hari yang baik, hari yang baru Tuhan berikan. Kami datang berserah kepadamu dan bersyukur atas segala kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 10 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidangna di jalohamu ton di hatoban, asa mangulahi mabiar. Ton di haana hondo di jalohamu, mangasahonido panjawota Abba, mandok, aleyamang. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur di dalam hidup ini, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Pengampunan yang tercurah dari surga di dalam Yesus Kristus dinyatakan, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Status kita dalam perbudakan dosa diubah menjadi orang yang merdeka, dan kita diubah menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus yang tercurah adalah pertanda bahwasanya Allah menyertai kita. Kasih setianya selalu ada dan terus nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus menuntun kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran di dalam firman Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, status kita yang telah diangkat menjadi anak Allah, ini adalah menjadi cerminan kehidupan kita secara nyata. Sebagai orang percaya, tentu roh ini, Roh Kudus, akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menentang segala keinginan dunia, dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh dunia tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera, sekalipun banyak harta yang dimilikinya, pangkat, jabatan, relasi, dan lain sebagainya. Roh dunia akan menyesatkan dan membawa kita pada kebinasaan. Roh dunia penuh dengan ketakutan, kecemasan, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya dengan roh Tuhan, roh kekuatan, roh yang memampukan kita untuk mengucap syukur di dalam kehidupan,
dan Roh juga yang menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran dan membawa kita pada kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mencurahkan Roh-Nya ke dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa, sehingga kita tidak lagi hidup menurut dunia. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, tetapi biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, kita izinkan untuk Tuhan berkenan atasnya. Kita buka hati untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi mau hidup di dalam perbudakan dosa, hidup menurut keinginan daging dan dunia. Tetapi tetaplah berjalan searah bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidupmu tetap di dalam keselamatan. Hiduplah di dalam roh yang benar, hidup rohani menurut perkenanan Tuhan. Jangan lagi mau menuruti godaan-godaan dunia, tetapi tetaplah bertahan di dalam tuntunan Roh Tuhan, melakukan banyak kebaikan. Roh Kudus mengubah hidup kita. Roh Kudus memberikan status baru bagi hidup kita. Kini kita adalah anak-anak Allah, dan kita layak memanggilnya Bapa. Jika anak kepada Bapa, dia mempunyai hubungan relasi yang sangat dekat. Dan Bapa tidak akan pernah membiarkan anaknya. Seperti apapun yang dibutuhkan oleh anaknya, dia akan mampu memberikannya dengan cara apapun juga. Bukankah kita sangat beruntung yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah? Kita memanggilnya Bapa. Oleh karena kita adalah anaknya, apa saja pun yang kita pinta di dalam iman kepadanya, pasti diberikannya. Dan perlindungannya, kasihnya tetap ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah membiarkan Roh Tuhan pergi dari hidupmu. Tetapi sebaliknya, biarlah Roh itu yang menuntun dan menyertai hidupmu senantiasa, sehingga dimampukan melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadanya. Biarlah hidup kita selalu di dalam roh dan kebenaran. Tanda-tanda kita hidup di dalam roh. Kita hidup dalam kesucian, ketulusan, penuh kasih. Kita hidup di dalam keberanian, ketaatan, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Dan satu lagi jaminan yang pasti, orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan adalah pewaris kerajaan Allah. Kiranya kita dimampukan dan teruslah hidup di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan dan ajarilah kami senantiasa untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk curahan Roh Kudus di dalam hidup kami, yang mengubah kami di dalam kehidupan ini, dari orang-orang yang diperbudak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami semakin lebih baik dan berkenan kepadamu. Mampukan kami di dalam segala aktivitas pada hari ini untuk melakukan segalanya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan berkatilah pekerjaan baik kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan segala sesuatu yang kami perlukan Engkau cukupkan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, dan di dalam kesedihan. Kiranya Engkau menguatkan, Engkau memberikan jalan keluar dan memberikan penghiburan, agar mereka tetap kuat dan terus percaya hanya kepadamu. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.